Waalaikumsalam. Aduh. Ya benar kan Bu Dea? Semangat ya. 326. Kedua, apa nih? Wih. Hai, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. kita hari ini diundang oleh Bapak Ketua Umum Persaudaraan Masyarakat Sumatera, ya, Bapak Haji Supratman SEMH. Kita beri tepuk SH, ya. Saya ulangi lagi, Bapak Haji Supratman SEMH. SHMH. SH. MH, SEMH. SEMH. Iya, SEMH. Saya minta tepuk tangan teman-teman. Hari ini keberkatannya saya tahu ini Bapak hari ini lagi sedang berulang tahun ya Pak. Itu yang keberapa Pak? Ke-26. 26 dibalik ya. Jangan bilang-bilang dibalik ya. Jadi 26, jadi mudah terus ya Pak ya. Ini Bapak-bapak, Bapak ini saya perkenalkan dulu. Ini Bapak siapa? Iya Pak. Saya Yuspan Zaluhu. Ya, dikasih tugas sama Pak Ketua Umum sebagai Sekretaris Jenderal di Organisasi Persaudaraan Masyarakat Sumatera ini, Pak. Oke. Ya, begitu. Kalau Bapak ini kita sudah tahu. Boleh juga perkenalkan lagi biar jelas, biar apa? Biar tahu apa? Ya. Silakan. Nama saya Haji Supratman SEMH, Ketua Umum Persaudaraan Masyarakat Sumatera, disingkat Permara. Ini tuh salam perkenalan dulu. Kita perkenalkan lagi satu dengan Ibu siapa? Nama aku Dewi Anggreni, saya Wasekjen dari Permara. Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Kita perkenalan lagi kalau nggak kurang satu lagi belum sempurna. Nama saya Rosni, Ya. jadi bendahara di Permara. Bendahara Umum Permara. Ya, kita sudah berkenal, sudah kenal satu persatu ya. Saya pengen tahu nih, Permara apa? Persaudaraan Masyarakat Sumatera ini misi visinya apa Pak? Misi visinya. Ini visi-misinya ya. Iya. Jadi gini, bermula
berdirinya Permara ini saya cerita singkat aja. Dulu sebelum Permara namanya MSB ya, Masyarakat Sumatera Bersatu. Karena namanya terlalu galak gitu, kesannya mau Sumatera merdeka, maka diperhalus jadi Persaudaraan Masyarakat Sumatera. Visi misinya pertama, di Jakarta ini kan banyak ya orang-orang Sumatera yang berdomisili di Jakarta ya. Karena Permara itu bukan hanya satu provinsi Sumatera Utara, bukan, jadi 10 provinsi ya, dari Aceh sampai Lampung. Ya, kita sebetulnya programnya itu tetap untuk memberdayakan masyarakat Sumatera yang ada di rantau, tapi sebetulnya yang paling intinya adalah bagaimana memajukan daerah-daerah kita yang kita tinggalkan, kita ikut merantau ke Jakarta. Ya, jadi harapannya itu nanti daerah-daerah kita yang masih tertinggal dari Pulau Jawa, minimal kita bisa memberikan suatu saran, advis ya, kepada tokoh-tokoh masyarakat atau pemerintah daerah di wilayah tersebut, bagaimana untuk memajukan masyarakatnya di daerah tersebut. Itu salah satu misi sosialnya. Sedangkan yang lain ada juga seni budaya ya. Nah, seni budaya Sumatera ini kan cukup banyak ya, dari Aceh ada, Sumatera Utara ada, ya, Lampung, dan semuanya 10 provinsi. Nah, itu bagaimana seni budaya itu bisa kita hidupkan kembali ya. Kita hidupkan kembali di Jakarta ini, bagaimana orang bisa tahu seni budaya yang ada di Sumatera itu, supaya kiprahnya bukan hanya di daerah aja, bisa sampai ke tingkat nasional maupun internasional. Yang mana sudah kita lihat, misalnya tarian Aceh sudah sampai ke luar negeri dan lain-lain. Nah, itu mau kita lestarikan terus biar tidak lupa. Ya, saya orang dari Sumatera Utara gitu kan. Mungkin saya punya anak gitu. Anak saya itu mungkin sudah nggak tahu tuh budaya kita di tanah kelahiran kita seperti apa. Nah, itu tugas-tugas kita lah untuk terus melestarikan apa yang kita pernah dapatkan di daerah-daerah kita. Mungkin itu masalah budaya kan, masalah politik kita memang tidak ikut berpolitik, karena di Permara ini bermacam-macam orang, anggota, pengurus yang dari partainya macam-macam di sini. Jadi kita tidak berpolitik satu warna, tapi kita bisa memberikan saran, ya, saran pendapat kepada pemerintah bagaimana pembangunan untuk di wilayah Sumatera itu, ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Silakan. Berarti intinya ya Pak ya, kita Permara ini tidak berpolitik, tapi mendukung program pemerintah ya Pak ya. Siap. Ya, baik di sektor seni budaya dan lain-lainnya mendukung ya. Nah, kedepannya ini apa sih progres kedepannya nih daripada program Permara ini? Ya, jadi ada beberapa program kerja yang masih belum jalan ya, belum jalan artinya karena satu hal, apalagi masalah pandemi seperti ini ya. Jadi pertama masalah pembangunan ya, ini kita ada seminar untuk pembangunan jembatan dari Bakahuni ke Merak ya. Itu bentuknya dalam seminar ya, itu belum kita laksanakan karena dulu ada memang rencana pemerintah untuk membangun jembatan itu, sehingga hasil bumi dari masyarakat Sumatera bisa didistribusikan ke Jawa dengan sangat mudah kalau ada jembatan itu. Dulu pemerintah gagal ya melaksanakan pembangunan itu. Nah, kita tadinya Permara berharap itu bisa direalisasikan kembali, karena belakangan ini kita dengar ada jembatan yang dibangun katanya terpanjang di Sumatera antara Bintan sama Batam.
Nah, saya nggak tahu itu nilai komersialnya seperti apa. Apakah kalah nilai komersialnya kalau ada jembatan Merak Bakahuni? Ya rasanya sih tidak mungkin kalah ya nilai komersialnya, karena banyak yang melintas antara masyarakat Sumatera ke Jawa itu mungkin lebih besar daripada yang melintas dari Bintan ke Batam. Ya, tapi pemerintah mungkin ada namanya rencana tersendiri, kita belum tahu. Mungkin di Bintan akan ada dibangun kawasan industri, maka perlu transportasi yang cepat dan tepat guna gitu, makanya itu yang diduluanin. Nah, kemudian ada program kerja yang tadi seni budaya itu, kita ingin mengadakan kontes lagu-lagu daerah ya. Nah, itu hampir terlaksana tapi gagal karena ada pandemi ini. Kita sudah bentuk panitia, bentuk apa, jadi kita ingin menggalakkan tadi kesenian itu dengan mengadakan seni budaya ya, tarik suara yang mana membawakan lagu-lagu daerah. Ya, itu belum kita realisasikan. Terus ada yang terakhir, pembentukan koperasi yang mana tujuannya untuk membantu pedagang-pedagang di pasar yang notabene banyak orang dari Sumatera yang berdagang di Tanah Abang, di Proyek Senen, di mana itu perlu ada ekonomi yang kuat. Ya, ekonomi yang kuat itu paling gampang adalah koperasi. Nah, ini harus kita realisasikan. Itu program-program kerja jangka pendek yang harus kita realisasikan, tapi harus tertunda karena ada pandemi ini. Ya, kita sekarang ini hanya koordinasi saja, ya, sambil menunggu timing yang tepat untuk menjalankan program kerja itu. Mungkin itu. Ke depannya Pak, ya peringatan sama saya kan dari masyarakat dari sekian banyak tahu ya. Tadi belum terrealisasi ya Pak, yang sudah program yang sudah dicanangkan ya Pak. Ya. Belum Pak. Saya dari Randa Cahaya Gemilang TV bisa berharap bisa kerjasama ya untuk yang seninya, ya kan? Mungkin kita bisa combine, jadi seninya biar berjalan. Ya. Walaupun pandemi kita tetap kita harus berjalan. Ya. Gitu ya. Saya berharapkan bisa ada sinergi lah gitu lah ya. Baik. Nah, memang bidang kita seni ya, kita juga. Ya. Kedepannya tadi apa? Kedepannya ini apa sih Pak? Kedepannya Permara ini. Itu kedepannya apa dulu? Yang dikedepankan programnya apa dulu? Yang mau direalisasikan dalam waktu dekat ini apa yang mana dulu Pak? Ya, paling kita harus pilah-pilah dalam kondisi yang seperti ini. Yang kita jalankan tidak boleh terputus adalah silaturahmi kita sesama anggota pengurus. Ini tidak boleh putus. Contohnya hari ini kita mengadakan buka puasa bersama. Kalau dibarengin kebetulan hari ulang tahun saya itu kan hanya timingnya aja. Sebetulnya tahun lalu pun kita melakukan hal yang sama. Ya, kemudian tidak banyak memang harus kita lakukan yang lain-lain. Tadi harapannya kalau memang tadi bisa bekerja sama untuk menggalakkan seni budaya itu, misalnya bisa melalui Darling misalnya, ya kan, ya itu sah-sah saja, bisa saja nanti kalau mau dilakukan kerjasama dengan kita, karena panitia itu yang ada juga bisa kita hidupkan kembali, ya, kita rekrut kembali calon-calon pesertanya. Mungkin tempo hari rencananya bernyanyi di atas panggung, sekarang kan tidak boleh kumpul-kumpul. Ya mungkin bisa aja bernyanyinya dalam bentuk rekaman, terus diberikan ke panitia, nanti panitia akan menilai
sambil rekaman itu kan bisa dipublikasikan melalui TV yang ada gitu ya. Ini Nah, sebelum kita tutup sebelum ini, kiat-kiat apa saya minta nanti dari Bapak Sekjen, dari Pak Ketum, dari Bu Wakil Ketum, dari Bendara, kiat-kiat ke depannya apa ya? Motivasinya apa untuk ke depannya ini? Saya minta dari Pak Sekjen dulu. Iya baik, terima kasih Pak. Jadi sebagaimana tadi diuraikan program prioritas oleh Pak Ketua Umum, maka hal-hal lain yang dilakukan bersamaan dengan itu untuk percepatan perwujudan visi dan misi tadi, maka kami sekarang ini sedang giatnya untuk bekerja sama dengan wilayah-wilayah tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk membentuk kepengurusan supaya masyarakat Sumatera itu pada akhirnya bisa bersatu padu kita untuk mewujudkan visi misi tadi. Nah, salah satu teknis untuk mencapainya nanti ya kita bangun komunikasi yang baik dengan penyelenggara negara di seluruh Indonesia. Ya di pusat kami ada kepengurusan DPP, di tingkat provinsi ada nanti kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah, dan kabupaten kota juga ada. Jadi tidak hanya khusus ke pemerintah, ya, tetapi kepada penyelenggara negara umumnya ya termasuk dengan legislatif ya maupun yudikatifnya, supaya apa yang menjadi visi misi kita ini benar-benar bisa memberikan manfaat, mendukung kelangsungan kegiatan penyelenggara negara untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara. Dan bahkan ini kita berupaya menggalang semua potensi masyarakat Sumatera yang ada di dunia. Ya, kita sudah ada komunikasi dengan beberapa masyarakat kita yang ada di beberapa negara lain. Kira-kira itu Pak langkah-langkah ke depan. Terima kasih. Tadi Pak Sekjen sudah memberikan kiat-kiat daripada permara ini. Saya minta Bapak Ketum lagi, sekali lagi lebih diperjelas. Silakan Pak Ketum. sebetulnya saya nggak pinter soal berkiat-kiat gitu ya. karena saya itu udah buat plan action gitu kan. Jadi action, jadi ya tapi nggak apa-apa lah karena pertanyaannya suruh berkiat-kiat gitu ya. Jadi kita coba. Jadi kiat-kiatnya itu tadi ini kan kita tidak bicara politik ya. Tapi sebetulnya Permara ini gadis cantik yang akan dipinang orang-orang politik gitu kan. Jadi ya kan. Makanya kiat-kiatnya tadi udah dijelaskan Pak Sekjen gitu kan. Dia akan bangun di seluruh wilayah di Indonesia. Ya, kalau jaringan sudah terbentuk, walaupun jaringan itu bukan jaringan partai politik, tapi itu udah menjadi suatu kayak gadis cantik yang akan dipinang orang gitu kan. Siap dilamar. Tapi kita tidak akan menerima lamaran. jadi selalu kita tawarkan bagaimana program Anda untuk Sumatera, kan gitu kan. Itu sebetulnya tujuannya cuma itu. Makanya ada tokoh partai besar, tokoh masyarakat, wah ini bagus ini gitu kan. Tolong dibina dengan baik gitu kan, diurus dengan baik gitu kan. Jadi ya saya tahu mereka ngomong bagus itu karena di pikiran mereka ini akan bisa dipergunakan gitu kan. Pasti yang ngomong itu biasanya pengurus partai, orang dari Sumatera gitu kan. Jadi bisa akan dipergunakan Permara ini gitu. Tapi buat kita sih sah-sah saja gitu kan. Apalagi dia kalau ada di struktur Dewan Penasihat kita, di struktur Dewan Pembina kita, yang ada salahnya dong kalau ada di struktur kita ini, ya kita harus angkat derajatnya orang Sumatera ya kan. Khususnya ya kan, umumnya ya orang Indonesia lah gitu ya. Jadi
Mungkin itulah kiat-kiatnya, walaupun mungkin kiat-kiat itu tidak begitu menarik buat orang awam, tapi buat orang politik pasti sangat menarik Permara ini. Pertanyaan lagi untuk kayaknya kalau tidak sempurna, kalau ibu-ibu ini, ibu-ibu cantik nih, belum mengungkapkan ya pendapatnya gimana yang masalah kiat-kiat ini. Ya sampai saat ini sih Permara tetap jalan walaupun kondisi COVID seperti ini. Kita tetap komunikasi di grup, dan ini Permara ini adalah saat ini kita udah secara nasional ya, secara nasional. Alhamdulillah ya, sudah nasional ya. Betul, kedepannya go internasional. Gitu aja sih. Terima kasih. Kita nanti action aja. Oke, tepuk tangan dong yang udah. Nah, dengan ibu bendahara kita satu nih, kalau belum belum sempurna, kalau ada 4 orang di depan, satu tidak mengelola dana ibu bendung. orang penting di bagian dana ya kan. Kalau pendapatnya gimana kiat-kiatnya? Ngikut aja ibu bendahara. Sepatah Jumlah dua kata. tabungannya jangan dikasih tahu dulu Bu. Sepatah 2 kata. Permara oke. Permara oke, Permara yes. Permara oke. Oke, kalau bisa Permara yes, Permara oke. Semua serentak. Biasanya jangan ke bawah. Oh bukan, Permara yes, Permara oke. Semuanya serentak Permara ya. yes, Permara oke. Oh sip. Ayo loh. 1, 2, 3. Permara yes, Permara oke. Penonton dong semuanya biar meriah. Permara Permara yes, Permara oke. Oke. Saya juga ikut. Ayo. Sebetulnya kan yel-yelnya nggak Ada gitu. Permara aja. Oke, boleh ikut aja. Coba, boy. Permara oke. Bukan itu, Bo. Iya, Ya, biasa Pak. ayo kita ya. Biasa aja. Ya. Ayo serentak semuanya, penonton juga, Pak. Ya, ayo 1, 2, 3. Salam Pak. Permara yes, Permara oke. Oh, mintanya begitu, Pak. Udah, terus. Semangat ya. Oke. 1, 2, 3. Permara. Oh, kurang serentak dong. Yang Lagi, sama dong, satu lagi. suaranya. Oke, satu lagi. Permara yes, Permara oke. Mantap. Ayo. Permara yes, Permara oke. Hey. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kue. Bagi kue, Ada piringnya. bagi kue sekarang juga, ada sekarang juga, sekarang juga. Mana ini ya? Mana piringnya? Mana piringnya? Mana piringnya? Udah, taruh aja situ ya. Oke. Oke, selamat ulang tahun kedua. Semoga sukses selalu Amin, amin. dan sehat, dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ya. Iya Pak. Dapat kado. Oh, dapat kado. Iya Bu. Ibu. Boy, ada supir, Boy. Iya. Baru makan kolak, takutnya dia belum buka, Boy. Suruh masuk aja Pak.
sekaligus kita pupuk dengan baik sehingga apa yang sudah kita lakukan ini di mana memiliki nilai-nilai positif, kita akan tumbuh kembangkan ke depan sehingga apa yang menjadi visi misi kita yang barusan tadi diuraikan oleh Pak Ketua bisa kita wujudkan bersama-sama. Dan itu bisa kita wujudkan bila kita ada kolaborasi yang solid, ada sinergitas yang mengalir, dan masing-masing kita ya melibatkan diri ya sekecil apapun bentuk kegiatannya yang bisa membawa manfaat membesarkan keluarga persaudaraan masyarakat Sumatera ini. Oleh karenanya malam ini kita minta kesediaan Pak Ketua Umum untuk menambahkan semangat kita atau hal-hal yang menjadi bekal kita untuk lebih bersatu, lebih bersemangat, dan bisa menjadi saudara bersaudara dalam suka dan duka ke depan. Itu harapan kita. Jadi itu pengacara sampaikan secara singkat. Kita berikan kesempatan kepada Pak Ketum untuk berkenan yang menyampaikan satu dua kata yang bisa membangun lebih baik lagi keluarga persaudaraan masyarakat kita Sumatera ini ke depan. Demikian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Kak Ros telah menyediakan tempat, tempat untuk pelaksananya acara buka puasa kita sore ini. Kemudian lupa juga Pak Sekjen yang saya banggakan dan teman-teman kader semuanya. Saya hanya berharap ya kita tidak usah kecil hati, tidak usah kecewa. Ya kalau ada acara yang daftar bisa begitu banyak, tapi yang hadir sebagian kecil. Ya. Tapi nah ini udah tradisi, udah biasa ya. Jadi nggak usah merasa kecil hati, ya kan. Saya juga nggak was-was gitu kan. Wah ini hadirnya sekian banyak, berapa yang harus kita siapkan konsumsinya, nggak perlu, pokoknya jalan aja, kita udah tebak ya hasilnya seperti ini kan. Jadi sayang itu makanan mungkin harus bisa disambung untuk sahur gitu aja. Teman-teman kalau mau nginep sahur masih ada lagi. Satu, kedua, hubungan silaturahmi kita ini jangan terputus seperti biasanya ya. Justru mungkin sebelum, kalau kita masih punya waktu ya, kita masih punya waktu, saya kepingin gitu ya, saya siapkan nasi kotak 50, kita kasih jalan-jalan untuk orang buka puasa. Terus tapi kita pakai seragam gitu kan. Jadi kita kasih di mana titiknya itu kita kasih. Jadi nggak usah sahur turun ya, kita buka puasa aja. Kita beli 50 kotak gitu kan. Ya, apakah nasi padang atau mungkin kita beli kepada pedagang kaki lima yang perlu kita bantu gitu kan. Jadi kita titik di mana ada beberapa orang yang bisa hadir pakai seragam, dipimpin Pak Sekjen, siap kita bagi-bagikan lah untuk buka puasa bersama supaya kita lebih bermanfaat gitu kan. Kemudian Pak Sekjen berencana sehabis Lebaran ya, kita mengadakan halal mungkin yang lebih besar dari seperti ini, bukan ada di satu tempat di mana gitu kan, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Jadi karena kita khawatir kan ya, kondisi kayak gini, masih pandemi ini masih merajalela, kita jangan anggap enteng ya, walaupun
saya udah vaksin yang kedua, tapi bukan berarti kita nggak enteng, tapi tetap harus kita jaga ya. Pak Sekjen juga udah jadi korbannya, ya kan. Jadi tapi alhamdulillah beliau sehat, yang lain-lain juga. Jadi harapan kita yang ada ini ya, nanti untuk sebagai daya tarik tadi, habis ini kita butuh bersama, terus kita expose ke grup, terus ke grup sebelah, ke tetangga apa semua, jadi supaya orang ngelihat Permara itu masih ada gitu. Jadi bukannya karena ini pandemi terus kita tidur sepanjang pandemi ini terus berjalan, tapi kita ada walaupun kegiatannya hanya buka puasa, hanya ya istilahnya berbagi sama yang lain atau apa. Ya, kita harapannya seperti itu ya. Mungkin saat ini kita tidak bisa berbuat banyak ya. Yang penting kehadiran kita ini masih kelihatan, jati diri kita Permara ini masih ada ya. Nah banyak ada beberapa teman-teman kita ya, sebetulnya kita tidak banyak berharap mereka menyampaikan kenapa masih ada si Anu, si ini, kenapa dia nggak dikeluarin aja gitu. Itu sebetulnya tantangan buat kita gitu. Orang-orang yang ngomong gitu tidak hadir di lingkaran kita, tapi dia mau mempengaruhi orang-orang yang hadir gitu. Kenapa dia mesti ada, kenapa ini, nggak boleh ditiru yang ya, sudah mau hadir aja kita udah terima kasih gitu. Ini udah nggak hadir, mempengaruhi yang hadir gitu kan. Itu namanya provokator yang sebetulnya tidak ada gunanya lah. Kita Permara ini udah sifatnya itu kan tadi sebetulnya karena kita jarang ketemu ya jadi lupa. Jadi Permara ini kan kita bersaudara gitu kan. Jadi jangan ada pengaruh-pengaruh kiri kanan yang memprovokasi. Nggak usah lah ikut di sana, nggak usah lah itu. Padahal kita semuanya saudara. Ya ini makanya setelah ada penggantian sekjen, mungkin saya sangat berharap, kita semua sangat berharap Pak Sekjen yang baru ini sebagai motor organisasi. Ya, karena sekjen itu adalah motor organisasi. Ya, kegiatan sekecil apapun kegiatan tetap mengingatkan Permara itu ada. Karena ini pesan dari pembina kita Pak Jimli. Ya. Beliau suka nanya, ya, saya langsung atau lewat istri saya kebetulan pengurus di ISMI. Mereka suka ketemu, nanya Supratman di mana, Permara itu gimana, jangan sampai Permara itu hilang. Jadi terus ingat terus gitu kan. Makanya saya nanti mau Pak Sekjen suatu saat saya mau minta waktu pada Pak Jimli supaya kita datang berkunjung ya ke rumahnya, kita silaturahmi ya, supaya nggak putus ini. Ya, Permara ini sebetulnya sangat luar biasa ya, kalau saya dengar orang gitu, padahal kita ngurusnya santai-santai aja, tapi orang lihat dari luar ini organisasi ini luar biasa gitu. Itu jarang-jarang orang yang bisa membuat organisasi ini baru, walaupun hanya Sumatera, tapi gaungnya itu luar biasa gitu. Ada orang coba-coba membuat saingan Permara ini, tapi nggak mampu gitu. Karena dia tidak punya jaringan, dia tidak punya bakat mungkin kan, atau orang-orang itu tidak punya karisma untuk ngumpulin teman-teman orang Sumatera, sehingga belum berkembang sudah layu gitu. Nah, kita ini di dru ombak badai apa tetap aja masih aja ada Permara. Tepuk tangan. Ya. Dan saya banggakan kepada teman-teman ini luar biasa sekali. Sekarang kita tidak berkantor di Kalimalang itu, kita berkantor di TB Sumatupang, kita berkantor di Pancoran gitu kan. Jadi mungkin nanti katanya Ibu Ros kalau kontrakannya nggak diperpanjang sama rukonya itu, kita bisa pakai tempatnya Kak Ros di sini. Jadi sebetulnya itu nggak menjadi kendala buat kita, ya. Kita jalan aja apa adanya. Toh kita bukan organisasi profit oriented, ya. Kita organisasi kemasyarakatan. Kita
banyak manfaat juga untuk masyarakat Sumatera, walaupun sekecil apapun yang kita buat. Banyak contoh-contoh yang kita lakukan tanpa sepengetahuan orang, gitu kan. Ya, misalnya Pak Gubernur Sumut, ya, dengan gerakan sekecil apapun, minimal ada suara untuk jadi dia gubernur. Terus ini ada teman kita, alumni SMA kita, di kelas kita, Bambang, lagi ikut pemilihan dekan MIPA USU, kan. Nah, itu kita coba-coba lobby diktinya di Kementerian Pendidikan, gitu kan. Ya masalah hasil atau enggak urusan nanti, gitu. Tapi kita dorong, ini kader kita, gitu. Ini kader Permara, domisili ada di Medan. Sekarang statusnya dosen, dulu pernah jadi dekan, sekarang ikut bertarung jadi dekan di Universitas, di kampus MIPA Universitas Sumatera Utara. Ya, kita coba, ya, bicarakan, bisa dibantu enggak, ya, dengan cara-cara kita yang sangat lugu, gitu kan, tidak menggunakan uang nyogok sana sini. Ya, kalau memang rezekinya beliau, dia bisa lulus. Kalau belum lulus, berarti anggap aja belum rezeki dia, kan, gitu aja. Ya. Banyak manfaatnya, banyak teman-teman kemarin Reja sebelum sakit, ya kan, membantu salah satu keponakan keluarga Permara di Aceh untuk masuk pendidikan polisi, gitu kan. Alhamdulillah bisa terpilih masuk ke Lido, gitu kan. Jadi sebetulnya jaringan kita itu cukup kuat, gitu. Tanpa kita sadari, Pak Sekjen kita ini masih aktif di kepolisian, ya, tapi beliau low profile aja, gitu kan. Terus banyak rekan-rekan kita polisi aktif juga di Mabes maupun di Polda yang simpatisannya terhadap Permara, banyak, luar biasa. Ya, nggak kelihatan aja di permukaan, gitu. Mereka membantu kita, ada apa, gitu. Ya, kita juga bantu, tidak memaksakan diri, gitu. Apa yang bisa kita bantu, tapi kalau tidak berhasil, ya jangan disalahkan dulu, gitu, karena kita tidak bisa maksimal. Tapi orang dengar siapa ini Permara, dengar Permaranya itu aja udah gaumnya itu, ya mungkin hati kecilnya harus kita bantu. Jadi seperti tadi saya sampaikan, misalnya tokoh partai politik, ketua umum partai politik yang khususnya di Sumatera, mereka berharap ke depannya ini bisa menjadi jaringan mereka, gitu. Tapi kan kita nggak mau ajang manfaat pada saat pemilu, ada apa. Kita jalan aja, walaupun apa adanya jalan. Ya, beritanya Permara itu ada, gitu kan. Mau kegiatan apa kita siap, gitu. Jadi ini yang bisa menggerakkan ini siapa, ya teman-teman yang hadir ini, ya, teman-teman yang masih setia ini. Yang lain yang belum hadir mungkin kesibukannya, kita positif thinking aja. Mereka kesibukannya, ya mungkin mereka ada halangan, ya kan. Kita seujon kepada mereka yang tidak hadir. Jadi, nah itulah Permara, kalau kita sering-sering ketemu, ya, biar yel-yelnya itu nggak lupa, ya. Permara kita bersaudara, NKRI harga mati. Jadi tadi teman kita tadi agak merubah sedikit, yes, oke, sebetulnya itu zaman kampanyenya DKI kemarin, OC, gitu kan, oke, gitu kan. Nah, karena kita tadi waktunya kejar tayang tadi kan, ya udahlah apa adanya itu, ya itu dulu aja, gitu kan. Tadi kan kejar tayang, mau mikir nggak ada yang ini kan, nggak ada yang hafal, lupa. Jadi yel-yelnya gitu, Bang. Jadi Permara, diteriakin Permara, terus kita bersaudara. Nah itu 2 kali disebutin, ketiganya NKRI harga mati. Itu. Jadi ya biar supaya ingat, coba ya coba Permara. Nah, coba ulangi lagi Permara. Bersaudara. Permara harga mati. Kita bersaudara. Jangan harga mati loh. NKRI.
Permara, kita bersaudara. Permara, kita bersaudara. NKRI, harga mati. Nah, itu nggak boleh lupa ya. Jadi itu selalu ingat, dan yel-yel itu sangat luar biasa. Dibarengi dengan lagu masnya itu yang luar biasa ya. Jadi karena kita memang jarang ketemu, jadi jarang kita ingat-ingat lagi. Tapi mudah-mudahan walaupun kita jarang ketemu, tapi tetap di hati kita ini ada Permara, kita tetap kompak ya. Jadi wajah-wajahnya juga walaupun wajah lama aja, wajah baru ya, juga muncul. Kalau kayak ibu-ibu ya, ada Kak Ros ini kan wajah lama. Ibu apa tadi yang pulang kampung siapa? Irma itu kan, dia telepon saya itu izin lagi pulang kampung nggak bisa hadir gitu kan. Terus ada Pipi lama semua ini luar biasa. Ada Tata nih yang baru ini kan. Tapi semangatnya bagus. Saya kalau lihat Tata ingat mobil India. Jadi ya itulah ya Permara. Jadi saya harapkan dengan kecil hati ya kita adakan kegiatan dimanapun kita harus dukung. Ya kemarin sebelum puasa kita bakti sosial ya Pak Sejen ya. Kita di puncak ya, kita datang ke musibah tanah longsor itu di Gunung Mas ya. Jadi ya sekecil apapun yang kita lakukan ya mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu ya semangat dari saya untuk teman-teman semua. Kita harus dukung Permara ini. Jangan dukung Pak Haji Supratman ya, jangan. Ya, kita harus dukung Permara ini. Ya. Permara ini harus tetap ada. Ada orang yang goyang sana, goyang sini, gini, nggak apa-apa. Pak Supratmannya boleh rontok, Haji Permaranya ini nggak boleh, harus tetap berdiri. Gitu. Dia harus dipertahankan. Ya. Banyak tadi saya bilang sama Pak Sekjen, kita harus bentuk kader-kader pengganti Reza. Ya. Reza sedang sakit, kita selalu berdoa. Yang saya suruh berikan kepada Bos, rakyatnya, bantu gitu untuk dia berobat, ya apa, ya nggak dipaksakan harus sekian-sekian ya. Kemarin yang uang kita kumpulin, kita beliin beliau kursi roda ya Kak Ros ya. Oh, itu bermanfaat luar biasa. Kalau dia berobat dia bisa didorong kayak kursi roda, karena kalau gotong kalau sendiri bobotnya Reza kayak apa ya nggak bakalan bisa, jadi duduk di kursi roda. Ya, tadi kepengen kesini. Gitu kan. Saya tadi Siapa yang mau bawa? Saya tadi udah yang teman-teman di sini kalau ada informasi yang bisa dekat-dekat aja, yang bisa ngurut stroke gitu ya, nanti kita ajak gitu kan, kita ajak dia, kita anterin ke tukang pijit yang bisa stroke ya, nggak apa-apa, biayanya dari kita aja ya. Jadi nggak usah dibebanin, kadang-kadang istrinya juga tidak punya penghasilan ya. Kita bantulah. Saya kadang-kadang sedih juga gitu kalau komunikasi sama istrinya gitu. Saya memang tidak pernah datang hadir, tapi saya komunikasi sama istrinya terus gimana kondisinya Reza, ya kan, gimana sampai saya tahu dia mau berobat kapan, dia mau berobat ada ongkosnya enggak. Saya tahu kadang-kadang sedih gitu ya. Ya kita ada rezeki lebih kirim ya sekedar untuk dia ongkos, untuk dia beli obat gitu. Jadi karena kami itu merasa kehilangan gitu tanpa Reza ya. Reza ini orang yang luar biasa perjuangannya untuk Permara ya. Jadi sebetulnya kita mau berbondong-bondong hadir ke sana, tapi saya udah bilang sama Kak Ros, ya sudahlah Kak Ros, nggak salah, takut dia nggak enak sama kita lihat kondisi dia begitu, dia kecil hati, mungkin malu hati didatengin gitu ya. Kita doain dari jauh aja ya, kita doain dari jauh biar dia cepat sembuh dan dia bisa berkumpul sama kita kembali ya. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Sekjen, terima kasih semuanya, terima kasih Kak Ros, dan terima kasih pada teman-teman yang hadir. Semoga nanti kita bisa ketemu kembali ya. Nanti kalau rencana kita mau buka puasa sama memberikan
nasi kotak sama teman-teman saudara kita di tempat-tempat tertentu. Nanti saya koordinasi sama Pak Sekjen ya. Kemudian nanti habis Lebaran kalau kita bisa kumpul-kumpul, kita halal bihalal. Kita masih punya kader yang kita lupakan gitu, yang habis makan kita bisa nyanyi-nyanyi itu di tempat Bang siapa itu? Ya, Caman itu. Oh bukan Caman itu kan kafe itu. Ah, John Kennedy udah tutup. Udah tutup, ya berarti kita mesti cari tempat lain berarti karena hobi orang-orang Sumatera ini kalau pertama makan, ya kedua joget, ya nyanyi-nyanyi itu aja tuh kan. Kalau itu udah dikasih disiapin itu udah lupa mertua lewat atau apa, pokoknya udah lupa. Ya jadi mudah-mudahan kita bisa lebih halal ini bisa habis Lebaran bisa kumpul ya persajiannya, cari tempat yang murah meriah tapi kita bisa silaturahminya tetap jalan ya. Jadi jangan khawatir kalau di list itu berpuluh-puluh nggak apa-apa, biarin aja, ikutin aja gitu. Saya baca satu-satu ini sampai saya nggak kenal namanya ini gitu kan. Siapa tapi apa kita protes dia ngapain lu datang, nggak pernah, nggak apa-apa, silakan aja, lebih datang lebih bagus, kita dapat teman baru lagi, dapat ini baru. Ya mungkin itu, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau tidak ada lagi kita bisa pamit.